Pemerintah Pakistan menyatakan siap terlibat perang terbuka dengan Afghanistan. Menurut Islamabad, hal itu beresiko terjadi jika pembicaraan dengan Kabul soal konfrontasi di perbatasan kedua negara tak menemui kesepakatan. Menteri Pertahanan Pakistan, Muhammad Asif juga mengatakan selama 4 jam hingga 5 hari terakhir tak ada konfrontasi dengan Afghanistan di wilayah perbatasan, menyusul disepakatinya gencatan senjata. Dia juga menyebut sejauh ini kedua belah pihak mematuhi gencatan senjata. Pakistan dan Taliban mulai terlibat konfrontasi di wilayah perbatasan pada awal bulan ini. Hal itu terjadi setelah Islamabad menuding Taliban gagal menindak kelompok milisi di wilayahnya yang melancarkan serangan ke Pakistan. Menurut Pakistan, milisi tersebut juga menyerang dari tempat persembunyiannya di Afghanistan. Lantas, apa pemicu utama bentrokan bersenjata terbaru antara Pakistan dan Afghanistan? Bagaimana pengaruh Amerika serta India dalam memperkeruh konflik kedua negara ini? Apakah penyatuan Pakistan serta Afghanistan dalam sistem Islam bisa menjadi solusi permanen bagi krisis mereka? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Farid, rentetan demi rentetan konflik antar baik itu sesama dunia muslim maupun dengan penjajah masih juga terus terjadi. Lantas, menurut Anda bagaimana rentetan peristiwa ini sejak operasi kilat Taliban terhadap Pakistan hingga gencatan senjata di Doha mencerminkan pola konflik berulang di perbatasan yang diciptakan oleh penjajahan Inggris melalui garis Duran ini, Bung? Ya, ini sebenarnya politik lama penjajahan ya, pecah belah dan adu domba ya. Seperti apa yang terjadi antara Pakistan dan Afghanistan ya. Dua negeri yang sama-sama mayoritas Islam, bahkan eh, sangat mengedepankan, ya seringkali mengklaim sebagai negara yang berdasarkan Islam. Apa yang terjadi sesungguhnya merupakan warisan dari kolonial imperialisme Barat, terutama Inggris ya. Pertama, mewariskan konflik perbatasan. Yang kedua, ini juga merupakan eh, bentuk warisan dari negara bangsa yang merupakan yang lahir dari rahim kolonialisme negara-negara imperialis ya. Kalau kita bicara tentang garis Duran yang dipersengketakan, ini adalah garis yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1893 yang memisahkan wilayah Pashtun antara Afghanistan dan India Britania pada waktu itu yang sekarang disebut dengan Pakistan. Ini juga sebenarnya adalah batas buatan yang dipaksakan ya. Bukan batas, bahkan ini tidak masuk kategori batas yang sifatnya alami ya, apalagi legitimate berdasarkan Islam ya. Kalau berdasarkan Islam, eh, dua wilayah ini adalah wilayah yang sama-sama negeri Islam yang tidak boleh dibatasi ya dengan batasan-batasan yang apalagi yang dipaksakan oleh imperialisme itu ya. Ini yang membuat ya komunitas Muslim yang seharusnya satu, yang didasarkan kepada akidah Islam itu terpisah oleh negara buatan imperialisme kolonial ya, sehingga muncullah ketegangan sosial politik dan militer ya. Ini kemudian disuburkan dengan nasionalisme yang dibangun oleh konsepsi negara bangsa ya. Pakistan dibentuk sebagai negara modern atas prinsip nation state ya. Yang ini adalah merupakan ide barat yang memecah belah umat Islam ya. Karena itu kalau kalau bisa kita simpulkan bahwa konflik ini sesungguhnya politik adu domba yang klasik gitu ya, yang bersumber dari dua hal ya, warisan perbatasan kolonial dan sistem negara bangsa yang lahir dari rahim kolonialisme. Yang telah tadi Anda paparkan, lantas bagaimana dinamika hubungan segitiga antara Pakistan, Afghanistan, dan India, ditambah pengaruh dari Arab Saudi, Qatar, Cina, serta Rusia yang kemudian membentuk peta geopolitik baru di Asia Selatan yang semakin menjauhkan dari semangat yang tadi Anda katakan, semangat persatuan Islam ini, Bung? Ya, semuanya tidak bisa dilepaskan dari Amerika ya sebagai pemain politik
utama di beberapa kawasan dunia, termasuk di kawasan sekitar Pakistan, India, Afghanistan, dan tentu saja di situ ada Cina, ya. Semuanya itu dalam kontrol dan kendali Amerika. Kita tahu baik India ya ataupun Cina ya sesungguhnya dalam posisi yang bermusuhan dengan umat Islam ya. Cina melakukan intervensi di wilayah Xinjiang yang merupakan wilayah Turkistan Timur dan melakukan sikap represif ya terhadap kaum muslimin di sana. India juga melakukan hal yang sama. Namun karena kepentingan nasionalisme tadi ya, maka kalau kita lihat Pakistan menganggap ya bahwa Afghanistan dekat dengan Cina gitu ya. Afghanistan dekat dengan India ya. Demikian juga Afghanistan kemudian menilai bahwa Pakistan dekat dengan Cina ya. Ini sebenarnya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pragmatisme yang lahir dari nasionalisme tersebut. Adapun pemain-pemain lain, ini adalah pemain-pemain regional ya yang digunakan oleh Amerika untuk kepentingan politiknya. Sebutlah posisi Saudi dan Qatar misalkan. Kita tahu Qatar itu menjadi tempat mediasi ya berbagai konflik di wilayah negeri Islam yang itu sejatinya ditujukan untuk kepentingan Amerika. Seperti krisis Afghanistan itu dimediasi di Qatar. Demikian juga krisis Palestina dalam beberapa hal itu dimediasi di Qatar. Ya, siapa yang sesungguhnya berperan di belakang itu kalau tidak Inggris adalah Amerika Serikat ya. Jadi ini pemain-pemain ya regional yang digunakan oleh Amerika untuk kepentingannya, termasuk Saudi ya. Amerika kerap menggunakan Saudi ya sebagai alat politiknya. Sebutlah misalkan dalam normalisasi dengan Israel, Saudi berperan penting ya, termasuk di wilayah India dan Pakistan ya. Saudi memiliki kedekatan ya dengan Pakistan ya. Karena itu Amerika menggunakan Saudi ini ya untuk kemudian menjalankan kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan tersebut ya. Namun pemain utamanya kalau kita lihat tetaplah Amerika Serikat. Lantas, apakah artinya eskalasi militer di perbatasan ini juga sebenarnya merupakan hasil skenario Amerika untuk menekan kedua negara Muslim agar tetap bergantung dan saling bermusuhan, terutama setelah ancaman Donald Trump terkait pangkalan udara di Bagram ini, Bung? Ya, sebenarnya ini eh, manifestasi dari masalah struktural ya. Ini bukan sekedar pertikaian lokal. Dan ini masalah sistematik dengan pola yang berulang. Ada perbatasan buatan yang dirancang oleh negara-negara imperialis, kemudian ada negara bangsa buatan yang lahir dari rahim kolonialisme, kemudian muncul konflik, masuklah intervensi. Jadi ini pola yang berulang tidak lain untuk mengokohkan penjajahan, sehingga konflik itu terus berlangsung, eksploitasi terhadap kekayaan kaum muslimin terus berlangsung, persatuan umat Islam terus kemudian menjadi terhambat. Ini sesungguhnya menjadi pelajaran penting bagi umat Islam ya untuk menghancurkan ya pola-pola yang berulang ini, perbatasan buatan, negara bangsa buatan dan intervensi asing yang terus melahirkan konflik yang terus berulang. Dan jika sekat-sekat nasionalisme buatan yang juga telah Anda tadi paparkan, serta tekanan asing juga terus memecah belah umat, apakah satu-satunya jalan keluar bagi Pakistan dan Afghanistan adalah dengan mencabut batas buatan kolonial dan bersatu di bawah sistem Islam yang menyatukan serta menolak dominasi asing ini, Bu? Ya, benar ya. Dunia Islam ini terpecah belah ya karena warisan kolonial ya. Timur Tengah terpecah belah ya karena apa yang disebut dengan perbatasan yang dirancang oleh Sykes-Picot ya. Karena itu untuk mengurai persoalan ini pertama harus mencabut batas-batas kolonial itu ya. Dengan apa? Dengan yang kedua ya menghilangkan negara-negara yang dirancang oleh negara-negara kolonial, yaitu negara-negara nation state ya. Yang ketiga,
menyatukan umat Islam di bawah naungan khilafah Islam ala minhaji nubuwah. Karena itulah yang akan menghilangkan warisan kolonial dan juga akan menghilangkan nation state yang lahir dari rahim kolonial ya. Dengan cara itulah yang keempat ya umat Islam menjadi kuat ya karena umat Islam menjadi negara yang mandiri tanpa ada potensi untuk diintervensi oleh kepentingan-kepentingan Barat. Baik, jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya. Semoga skenario adu domba ini tidak lagi-lagi menjauhkan umat untuk bersatu, bahkan tadi makin semangat dan semakin untuk bersatu untuk mencabut skenario yang diperkeruh oleh kolonialisme yang telah tadi dipaparkan oleh Bung Farid. Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.